Kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Bapak mau turun gunung ataupun naik gunung dari gunung tertinggi Puncak Jaya di Papua ataupun Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat atau Gunung Slamet di Pulau Jawa, emangnya apa urusannya dengan kami yang rakyat jelata ini? Memangnya saat ini Bapak merasa sedang berada di puncak gunung ya? Bukankah Bapak sudah turun gunung dari 10 tahun yang lalu saat masih berkuasa menjadi presiden di Republik Indonesia ini? Kok sekarang baru sadar ya? Atau jangan-jangan kami sebagai rakyat jelata malah berasumsi bahwa Bapak saat ini lagi berjuang untuk membawa AHY menuju puncak gunung dalam Pilpres 2024 mendatang. Ingat Pak, yang perlu Pak SBY garis bawahi saat ini adalah rakyat Indonesia sudah cerdas. Kami yang rakyat jelata ini sudah pintar. Kami akan tetap berjuang untuk membawa kemajuan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dan kami tidak mau terantuk lagi di batu yang sama. Rakyat tentu tidak mau dibodohi, dimanfaatin, lalu dikhianati. Rakyat Indonesia sudah cerdas, sudah tahu membedakan sosok atau pemimpin mana yang benar-benar berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Sekali lagi saya garis bawahi, kami tidak mau terantuk di batu yang sama. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika mendengar pidato singkat oleh Bapak SBY yang membuat sensasi ini, saya langsung ingat bahwa pasti beliau ini sedang curhat akibat sudah turun gunung dari 10 tahun yang lalu. Kata turun gunung ini mungkin sudah 5 atau 10 kali saya dengar, sehingga saya sendiri pun sudah merasa bosan. Tapi baiklah, walaupun demikian, sebagai sesama anak bangsa, kita harus tetap hormat kepada Bapak SBY alias Susilo Bambang Yudhoyono, mengingat SBY adalah seorang mantan nomor 1 di negeri ini. Mantan Presiden Republik Indonesia selama 2 periode atau 10 tahun memerintah negeri ini. Dan setelah itu, beliau diganti oleh Joko Widodo yang terpilih secara demokratis di tahun 2014 silam. Yang artinya juga bahwa selama 2 periode SBY berada di puncak gunung atau puncak karirnya. Dan setelah itu, beliau harus lengser alias turun gunung dan sudah menjadi rakyat biasa di tanah yang sama yang sedang kita pijak ini. Walaupun SBY memang masih menjadi pemimpin di partainya, tetapi hanya menjadi pemimpin orang yang merupakan anggota partainya, bukan pemimpin seluruh rakyat Indonesia lagi. Ya, sebenarnya lah bahwa SBY sudah berada di puncak gunung saat beliau menjadi presiden yang terpilih karena proses demokratis. Dari puncak gunung itu, beliau sudah seharusnya bisa melakukan hal-hal yang sekarang beliau kritik. Dari puncak gunung itulah beliau seharusnya bisa membangun infrastruktur baik di pusat maupun di daerah,
Dari puncak gunung itu pula lah beliau seharusnya bisa menggunakannya untuk membuat harga BBM menjadi BBM satu harga. Dan saat di puncak gunung itulah seharusnya dia lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Membangun bangsa ini, bukan malah membuat proyek mangkrak. Karena alokasi dana dengan nilai triliunan rupiah sudah dikorupsi secara berjemaah oleh para kader partainya sendiri. 2 periode di puncak gunung seharusnya cukup bagi SBY untuk berkarya dan membangun negeri ini. Setidaknya membuat perencanaan masa depan bagi bangsa ini dan mengestafetkannya kepada penerusnya. Dan itu tentu saja akan membuat namanya semakin harum. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. SBY yang bisa dibilang prestasinya biasa-biasa saja dan malah partai yang dipimpinnya menjadi partai yang jelek di mata masyarakat karena telah mencuri uang rakyat. Bukannya menjaga marwahnya sebagai mantan orang nomor 1 yang pernah ada di puncak gunung, malah mengkritisi kebijakan pemerintah sekarang. Padahal sudah jelas-jelas ada sindiran ojo dibanding-bandingke oleh Pak Jokowi. Tentu saja itu sudah merusak citranya sebagai seorang negarawan. Seharusnya sebagai orang yang pernah berada di puncak dan sudah turun ke bawah, membuatnya semakin bijaksana, semakin arif dan mandita. Begitu istilah Jawanya. Bukannya malah kuar-kuar dan sebar hoax untuk pemilu 2024 yang hanya menghasilkan kegaduhan di tengah anak bangsa. Yang paling parah lagi adalah kuar-kuarnya tentang akan turun gunung yang malah membuat orang-orang makin tertawa. Karena bukankah dia sudah turun gunung dari 10 tahun yang lalu? Atau apakah dia merasa masih berada di puncak gunung? Kalau benar dia bilang mau turun gunung, khawatirnya selama ini dia mengidap post-power syndrome, yaitu suatu gejala psikologis yang biasa terjadi kepada orang-orang yang pernah berkuasa atau menjabat posisi tinggi dan sudah tidak bisa menjabat lagi. Jujur, saya sih merasa prihatin saja buat orang yang sudah turun dari puncak gunung dalam tempo waktu yang relatif lama, yaitu 10 tahun, tapi kok masih merasa berada di puncak, sehingga merasa harus turun gunung lagi. Apakah ini adalah bentuk kepanikan yang luar biasa dalam menghadapi Pilpres 2024? Silakan tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Marilah kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.